Yuk, mulai, Kuy. Ada tulisannya, ada recording. Ada Oh, tulisan sudah. Ada tulisan recording kan? Sudah muncul, sudah. Nah. Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 5 ada rekan saya yang pertama Nabila Putri Cantika, kemudian ada Dimas Ramadan, kemudian ada saya sendiri Samsa Muktamar. Kali ini kita akan sedikit menjelaskan tentang ibadah ma'aliyah. Oke, selanjutnya lebih detailnya akan dilanjutkan oleh Dimas Ramadan. Silakan. Baik, terima kasih kepada Mas Samar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ibadah ma'aliyah. Manusia tidak akan pernah lepas dari harta, karena harta merupakan kebutuhan bagi manusia. Manusia berusaha mencari harta untuk memenuhi semua kebutuhan keberlangsungan hidup. Harta menjadi alat bagi seseorang untuk membuktikan dirinya kepada Allah. Ibadah dengan harta ini disebut dengan ibadah maliyah. Dalam ibadah maliyah ada 3 istilah yang biasa digunakan, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama ialah zakat. Kata zakat merupakan isim masdar dari kata zakah, yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut istilah para ulama, zakat adalah memberikan sebagian yang khusus dari harta yang khusus, ketentuan yang khusus, dan sebagiannya disalurkan pada waktu yang khusus untuk yang berhak menerimanya. Sebagaimana definisi tersebut, ada 5 unsur utama dalam zakat, yaitu 1. Yang pertama, sebagian harta atau tidak seluruhnya. Yang kedua, harta yang dizakati adalah harta yang khusus, misalnya harta perdagangan atau tijarah. Yang ketiga, ada ketentuan yang khusus dalam standar ukuran, misalnya zakat perdagangan adalah 2,5% dari modal. Yang keempat, sebagian didistribusikan pada waktu tertentu seperti halnya zakat fitrah dan zakat emas sebagian simpanan. Yang kelima, zakat hanya untuk mustahik yang sudah ditentukan. Bagaimana Quran surah At-Taubah ayat 60. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, ambil zakat yang digunakan hatinya mualaf untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Yang selanjutnya ialah infak. Infak berasal dari kata nafaqah yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja. Menurut istilah, infak adalah mengeluarkan kata yang thayyib atau baik dalam ketaatan atau hal-hal yang dibolehkan. Perbedaan antara infak dan zakat terletak pada standar ukuran, waktu, dan mustahik. Jika zakat sudah tertentu sebagaimana 5 unsur utama zakat, maka infak tidak ditentukan standar ukurannya, waktu penunaiannya, dan mustahiknya. Tidak diperlaku dalam sebagaimana Quran surah At-Taubah ayat 60. Yang selanjutnya ialah sedekah. Ibadah harta pada umumnya disebut sedekah. Sedekah yang wajib dan ditentukan standar pelaksanaannya disebut zakat. Sedekah yang wajib tapi tidak ditentukan standar pelaksanaannya disebut infak. Adapun sedekah yang sunnah disebut dengan kata sedekah itu sendiri. Menurut istilah sedekah adalah sesuatu yang diberikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Baiklah, sekian dari saya lanjutkan ke rekan selanjutnya. Pada Nabila, dipersilakan. Selanjutnya, fidyah. Fidyah adalah menempatkan sesuatu pada tempat lain sebagai tebusan atau penggantinya, baik berupa makanan atau lainnya. Fidyah juga berarti kewajiban manusia mengeluarkan sejumlah harta untuk menutupi ibadah yang ditinggalkannya. Fidyah saum wajib dilakukan oleh seseorang
yang tak sanggup karena kepayahan dalam melakukan saum fardu khususnya di bulan Ramadan sebagai salah satu bentuk rukhsah atau dispensasi yang diberikan Allah kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hamba-hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya. Next. Selanjutnya kifarat. Kifarat ada sumpah atau bersumpah palsu. Bentar. Secara istilah, kifarat itu adalah suatu denda yang wajib dibayar oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kifarat atau salah satu caranya adalah dengan memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa diberikan kepada keluarga sendiri, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Dalam hadis riwayat Muslim juga diterangkan bahwa kifarat nadar yang tidak dapat dilakukan sama dengan kifarat sumpah. Kurban atau udiyah. Udiyah adalah menyembelih binatang tertentu pada hari raya. Kurban atau Idul Adha atau hari tasyrik 11, 12, dan 13 Dzulhijjah dengan niat taqarrub atau kurban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Udiyah sebenarnya sudah menjadi syariat para nabi dan Rasulullah. Selain nabi yang melakukan ibadah kurban, putra Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil, pernah melakukan ibadah kurban. Akikoh. Akikoh adalah binatang kambing atau domba yang disembelih dalam rangka menyambut anak yang baru dilahirkan. Akikoh dilaksanakan pada saat bayi berumur 7 hari, sekaligus dicukur habis rambutnya atau digunduli kepalanya dan disiarkan namanya apabila pada hari yang ke-7 tidak bisa dilaksanakan akikoh. Boleh diundurkan sampai hari ke-14 atau hari ke-21, tapi pelaksanaan akikoh setelah waktu tersebut itu menjadi ikhtilaf para ulama. Ada yang berpendapat bahwa akikoh tetap ada yang berpendapat bahwa akikoh tetap dianjurkan, akan tetapi ada pendapat lain yang menyatakan tidak usah dilaksanakan, lebih baik berkurban saja pada tanggal 10 Dzulhijjah atau pada hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Next. Selanjutnya al-hadyu. Al-hadyu adalah melakukan penyembelihan binatang ternak atau domba gitu sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya dalam proses ibadah umroh atau haji, atau bagi mereka yang memiliki kemampuan melakukannya, atau bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan-larangan tertentu dalam ibadah haji. Next. Yang selanjutnya adalah dam. Dam adalah menyembelih binatang tertentu sebagai sanksi terhadap pelanggaran atau karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dalam rangka pelaksanaan ibadah haji dan umroh, atau karena mendahulukan umroh daripada haji, seperti haji tamattu, atau karena melakukan haji dan umroh secara bersamaan, dan juga diidentikan dengan al-hadyu sekalipun tidak selalu sama. Jadi al-hadyu sama dam itu memiliki perbedaan. Dam ini dilakukan bukan untuk membuat sesuatu yang rusak atau batal ya. Jadi menjadi sah, atau yang kurang menjadi lengkap. Dam dilakukan itu sebagai salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga sebagai salah satu bentuk penghapusan atau kifarat atas pelanggaran dalam pelaksanaan ibadah atau umroh. Next. Di sini saya akan membacakan dalil-dalil dari ibadah maliyah. Yang pertama ada di surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,
dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya ada di surah Al-Baqarah ayat 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa binis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yang artinya mereka bertanya-tanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Lalu jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Next. Yang terakhir ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'anatun habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Oke, selanjutnya saya serahkan pada Mas Hamzah. Mic-nya Mas Amar, mic-nya. Oke, selanjutnya urgensi ibadah maliyah. Ibadah maliyah sangat penting dilihat dari berbagai segi. Di antara lain, yang pertama, membersihkan harta dari kotoran kebatilan, keserakahan, kekejaman, dan kezaliman terhadap kaum fakir miskin. Yang kedua, berfungsi ekonomi, membantu makanan bagi yang miskin atau memerlukan. Yang ketiga, memiliki fungsi sosial. Dengan memberikan zakat kepada fakir miskin, bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Kemudian yang keempat, menumpuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya kepada yang tidak memiliki harta, sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Yang kelima, mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Dalam Al-Quran, zakat dan sholat banyak sekali dijadikan dalam satu ayat. Jadi artinya digandengkan. Ini menunjukkan bahwa urgensi zakat sama dengan urgensi sholat. Abu Bakar As-Siddiq yang biasanya kebijakannya selalu lunak pada saat ada kasus sejumlah umat Islam yang rajin sholat tetapi tidak mau membayar zakat. Kontan beliau melakukan sebuah sikap yang sangat keras dengan sumpah yang artinya, demi Allah, saksikanlah oleh kalian. Demi Allah, saya akan berperang dengan orang-orang yang sudah rajin sholat, tetapi tidak mau membayar zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, unfik, yang artinya infakkanlah hartamu. Kemudian inti dari pembahasan kita hari ini yaitu manusia tidak akan lepas dari harta karena harta merupakan kebutuhan bagi manusia. Dalam ibadah maliyah ada 3 istilah yang biasa digunakan, yaitu zakat, infak,
dan sodako. Ibadah ma'aliyah sangat penting dilihat dari jadi seperti yang dijelaskan tadi, banyak sekali ibadah ma'aliyah jenisnya. Yang intinya adalah ibadah ma'aliyah itu adalah ibadah yang dimana kita memerlukan mengeluarkan harta kita sebagai bentuk ibadah tersebut. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 5. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Lalu jika ada pertanyaan atau sanggahan bisa disampaikan melalui kontak person kami, melalui WA atau komentar di e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.